Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Mazda CX-5. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Mahdi. Yo, apa kabar? Mas. Alhamdulillah baik. Oh, iya, alhamdulillah Ya, baik. gimana, Wah, boleh nih ngobrol-ngobrol sedikit seputar modifikasi Mazda CX-5-nya ya? boleh, benar? Nah, kalau boleh tahu ini Mazda CX-5 tahun berapa, Mahdi? Ini Mazda CX-5 tahun 2012. Tahun untuk 2012. tipe yang GT ya, yang 2000 cc. Oke, nah kenapa nih akhirnya memutuskan untuk beli Mazda dan kemudian memodif Mazda ini? Boleh cerita sedikit? Kalau untuk sebelumnya kan saya pakai Yaris. Iya. Cuma kan untuk kayaknya untuk dimodif saya pengennya beralih ke SUV. SUV, oke. Karena udah bosen di Yaris dulu. Di hatchback ya. Cuman pengen cobain ke SUV, cuman saya ngelihatnya di Mazda CX-5 ini kan fiturnya lumayan lengkap ya. Iya. Gitu lah. Akhirnya memutuskan Untuk CX. walaupun Mazda kan lumayan spare part itu, tapi kita coba pakai lah. Oke, nah balik kita ke konsep modifikasi nih. Nah, kira-kira konsep modifikasi dari Mazda CX-5-nya Om Hadi ini apa? Pertama-tama sih kita dirubah di sektor depan untuk facelift ya. Iya. Karena emang pengen agak sedikit lebih muda. Kita facelift ke tahun yang 2015. Oke. Nah, karena untuk perubahannya paling sekitar di lampu, di grill sama di fog lamp aja sih. Fog lamp. Untuk Oke. awalnya saya rubah itu dulu. Setelah itu paling saya upgrade di velg. Di velg ya. Velg walaupun ringnya kan sama 19. Iya. Cuman saya ubah ke apa yang model inilah Jepang lah ya. Iya, Yang Jepang agak gitu. sedikit elegan lah. Oh, elegan. Jadi konsepnya elegan. Ya? Elegan. Nah, kemudian dari ini nih, dari sisi depan dulu nih kira-kira. Bumper ini ditambahin apa nih? Kalau ini pakai lifter lips ya. Lips, oke. ya, yang karbon, tapi kita karbon printing lah ya. Oh, carbon printing. Oke, Karbon kemudian itu ya spion juga ya? Ya paling spion di karbon juga, printing sama. Itu aja sih paling. Ya clean lah ya berarti Iya, mainnya. untuk- Nah, kalau dari masuk sektor kaki-kaki nih, kalau velg pakai apa nih Om? Pakai Garsen Ryugi. Garsen Ryugi, ring 19 tadi yang sama. 19 untuk speknya 8,5 9,5. 8,5. 9,5. Nah, kalau untuk shocknya sendiri, Kalau shock kita pakai Bridgestone. Temen kalau untuk per kita custom aja sih. Oke. Ke tukang per lah ya. oke. Jadi Nah, mungkin enak aja sih. iya benar. Nah, dari konsepnya mobil Om Hadi ini emang mau dipakai buat kontes apa buat harian sih sebenarnya? Kita sih untuk awalnya untuk biar enak pakai daily, cuman kadang kalau ada event kita coba Ikut ikut. juga. Ya Oke. kebetulan kemarin sempat ikut juga, lumayan lah dapat 2 piala ya. Dapat 2 piala. Nah. Kalau boleh tahu apa tuh Om pialanya? Om? Best SUV sama Best Mazda. Oke, Iya. best Mazda. Nah, balik lagi ke konsep dari kaki-kaki nih Om. Nah, tadi kan Om bilang kan sempat bilang ini adalah buat harian ya. Iya. Nah, kira-kira dengan spek seperti ini nih Om, velg 19 terus direndahin, itu sekelas SUV ini enak nggak sih Om dipakai daily? Kalau untuk SUV sih masih nyaman hitungannya nyaman, ya. iya. Masih nyaman, kita masih bisa daily lah. Cuman emang agak pendek aja sih. Iya. Kita agak milih jalan lah ya. Akhirnya pada akhirnya milih Ya, jalan. tapi untuk kenyamanan sih masih dapat lah. Masih dapat. Nggak jauh beda sama aslinya gitu. Oh, Maksudnya gitu. standarnya nggak terlalu jauh. Rasanya nggak terlalu jauh lah. Nyamannya. Kalau dibawa keluar kota juga aman ya? Masih aman sih. Oh, Sempat masih ke aman. Bandung sih kemarin paling jauh sih. Oh, ke Bandung. Belum terlalu jauh banget. Oke deh, berarti kira-kira dari sisi eksterior itu ya? Itu aja Dari sih. di Belum. bagian belakang nggak ada ya berarti ya? Belum mungkin untuk next project mungkin ada lah. Oh boleh dong, diceritain sedikit Kalau kira-kira untuk next project sih paling ya kalau nanti ada rezeki lah ibaratnya ya, kita paling pakai Airsus aja Airsus, Kemudian? sama paling roof box lah ya, buat luar kota juga. Oh, iya, Karena kan bener. untuk bagasi belakang kita udah full kan, Oke, jadi oke, agak oke. susah bawa barang tuh. Oke, siap, siap. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke Oh, interior. boleh.
Oke Madi, nah Ya. kita sekarang sudah masuk di sisi interior nih. Kalau saya lihat tidak banyak dilakukan perubahan ya. Mungkin kira-kira bisa cerita nggak perubahan apa aja yang dilakukan oleh Madi nih? Kalau untuk interior saya nggak banyak rubah karena kan dari spek mobil bawaannya sudah lumayan mumpuni ya. Iya, mau ya. Ibaratnya udah ada sunroof, jok juga sudah kulit. Iya. Paling kita main di sektor untuk audio aja gitu. Audio aja, oke. Untuk di head unit paling saya udah ganti yang AVH A315BT. Iya, Pioneer ya. Pioneer gitu. Nah, loh. kalau untuk audionya sendiri nih, kira-kira spek yang di belakang tuh. Kalau audio kita pakai subwoofer dua subwoofer yang 12 inch, Venom Turbo. Oke. Paling satu monoblock yang Diablo, power 4 channel yang Diablo, Oke. sama prosesor kita pakai yang Pandora Venom juga. Oke. Lebih ke full Venom sih kalau untuk audio ya. Oke, siap-siap. Nah, kira-kira itu ngebangunnya kapan, Tom? Kemarin sih sekitar bulan Desember ya, karena emang kita kan waktu itu ada kontes di Cibubur. Oke. Kita ngejar ya lumayan buru-buru juga gitu kan. Seminggu sih selesai waktu itu. Seminggu selesai. Seminggu Wow, selesai. luar biasa ya. Cuman paling nyusul tinggal settingannya Iya, aja sih. benar. Karena kan yang ribet dan lama tuh settingannya. Iya, tuh ya. settingannya. Oke. Kita mungkin konsepnya lebih ke SQL ya. SQL, Kita oke. main di suara juga, bass juga, sama enak di kuping lah di dalam ya. Ambience Ya, ya berarti. ambience. Oke, kayaknya kita butuh lihat Oh boleh, kita sound systemnya nih, Om ya? kita Kita ke buka belakang ya? di belakang ya. Nah, oke. Nah, ini dia nih ya. Iya. Konsep audio yang buru-buru tuh 1 Audio. minggu doang ya. Iya, Demi ngejar mengejar waktu, kontes iya, di ngejar Cibubur ya? kontes. Oke, nah kira-kira dari struktur posisi audio sendiri ini dari Om sendiri atau dari bengkel yang buat merekomendasiin? Kita sih punya konsep, kita akhirnya diskusi lah sama bengkel gimana enaknya dan harus ngejar waktu itu. Iya. Ya makanya saya sih sebenarnya lebih ke prefer ke untuk ini kan ngejarnya ke SQL itu tadi, Iya. makanya di bass dapat, Iya. di ambience-nya dapat juga Oke, di dalam gitu iya. kan gitu. Makanya saya ngejarnya yang fiber, bukan yang box yang harus ngejar bass banget gitu Iya. loh. Benar-benar. Nah, kira-kira dengan tadi konsep 1 minggu ini pengen buru-buru banget nih, ada rencana mungkin akan dirubah lagi atau bagaimana? Ada sih upgrade mungkin ya ke arah mungkin agak ditambahin 3-way atau apalah nanti. Oke. Cuman kan untuk sementara ini sih masih nyaman pakai dengan segini lah. Dengan dulu. segini lah. Nah, boleh cerita nggak Om, kenapa sih pakai Venom, terus pakai Diablo gitu apa segala macam? Kalau untuk brand Venom sih mungkin untuk di audio udah lumayan bagus lah ya. Kita juga kan pernah sempat pakai juga. Ya rekan-rekan juga kan pakai Venom juga. Dari bengkel juga nyaranin untuk harga yang tidak terlalu mahal dan kualitas yang lumayan bagus, kita pakai Venom gitu. Oh, berarti Om juga merekomendasikan bagi mungkin teman-teman ada yang pengen coba main dari sektor audio, mungkin untuk pelan-pelan pakai Venom dulu ya? Iya, untuk pakai Venom dulu karena lah. biar harganya juga Harganya nggak terlalu mahal dan udah gitu kan banyak juga, dia banyak tipenya yang harga-harganya yang sesuai budget lah ibaratnya kan. Oke, nah kalau cerita sedikit nih Om, dari sisi engine ada nggak sih? Kalau engine kita clear, maksudnya kita clear. nggak main sama sekali untuk engine ya. Iya, belum nggak pengen sih. Karena untuk mesin kan performa mesin saya takutnya untuk merubah ini karena saya belum pernah punya pengalaman untuk merubah mesin. Takutnya ada kendala atau apa kan gitu. Iya, mending main aman ya. Iya, yang penting aman clean, aja, enak dilihat, nyaman, pakai asik. daily ya. Iya. Oke, siap. Oke, Madi, tadi kan kita sudah tour nih ya, Iya. ngobrol-ngobrol seputar eksterior, interior, kemudian kita masuk ke audionya, Audio. mobil dari Mazda CX-5-nya Om Hadi nih. Nah, boleh cerita sedikit nggak Om? Kira-kira ada nggak sih project Om yang untuk eksterior dalam waktu dekat ini yang pengen dilakukan gitu loh? Kalau kayak ini kan Om baru menambahin lips di bagian depan doang nih, mungkin ke samping, side skirtnya atau belakang. Kalau untuk side skirt sama untuk belakang lagi order sih sebenarnya. Oh, lagi Cuman order. emang lagi inden ya. Iya, oke. Nah, kita kan ngambil ada bahan PU-nya dari Thailand tuh. Jadi agak sedikit waktu lama untuk datangnya. Oke, nah kira-kira ada yang mau dikejar nggak sih Om dalam waktu dekat ini kayak kontes atau apa dan segala macam? Kebetulan sih ada event di Universitas Pancasila. Oke. Ada bulan April ya. Kalau emang masih kekejar nanti kita coba Akan coba ikut ikut. lah. Oke, nah kan gini nih Om,
sangat jarang ya kita lihat SUV mainnya rendah nih, Iya. ya kan? Biasanya orang main SUV itu kan agak Tinggi. ya tinggi, walaupun velgnya diganti lebar tapi tetap tinggi nih tinggi, posisinya. ya. Nah, kan banyak orang juga punya Mazda CX-5 nih. Mungkin mereka bosan daripada mengganti mobilnya, mereka mending untuk memodif. Kira-kira referensi yang bisa dikasihkan ke mereka apa ya, Om? Kira-kira saja sih. Kalau untuk saya sih sebenarnya untuk konsep yang saya pikirin, yang saya pengen lakuin ya mungkin ya emang ini aja sih untuk daily dengan kece lah ibaratnya ya, kece paling ganti itu aja sih, Ganti velg, pakai lift dan segala lift dan segala macam ya, pendek pasti lah ya. Ya. Dan kalau Mazda CX-5 2012 boleh di-upgrade facelift Oke, ya? upgrade facelift ke 2015 saya nggak terlalu 2015. banyak rubah. Oh, nggak terlalu banyak berubah ya? Paling ini aja sektor lampu, grill sama fog lamp ya. Simple ya berarti ya? Dan kecuali- harga juga nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal tadi. Oke deh, Madi, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, Madi. Terima kasih banyak. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue seputar modifikasi dengan Om Hadi, owner dari Mazda CX-5. Nah, Om Hadi sendiri interest modifikasinya lebih ke elegan. Nah, perubahan yang dilakukan adalah dia merubah dari konsep Mazda CX-5-nya yang tahun 2012 di-upgrade menjadi facelift ke Mazda CX-5 tahun 2015. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.